Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Setiap orang di dunia ini pasti mempunyai tujuan hidup masing-masing dan mempunyai cita-cita yang berbeda. Ada yang ingin menjadi direktur, pengusaha sukses, bahkan menjadi seorang presiden dan lain sebagainya. Tapi apakah kita pernah memikirkan tentang segala macam bentuk tujuan hidup? Apakah puncak dari pencarian tujuan hidup kita di dunia ini? Setiap hari kita hanya disibukkan dengan segala aktivitas duniawi semata, dengan memenuhi segala kepuasan dan kebutuhan hidup. Sampai-sampai kita terlupa karena kesibukan dunia, tanpa pernah berpikir apakah tujuan hidup kita yang sebenarnya. Renungkanlah hal ini sejenak. Apa yang kita cari di dunia, jika hanya untuk memenuhi kepuasan dan kebutuhan hidup semata, maka semua itu akan sia-sia. Karena semua apa yang kita miliki di dunia akan ditinggalkan. Segala bentuk kekayaan, jabatan, harta benda, anak istri tidak dapat menjamin hidup kita bahagia di akhirat kelak. Lalu, apakah tujuan hidup kita sebenarnya di dunia ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jelaslah sudah dalam firman Allah tersebut, tujuan utama kita diciptakan di dunia hanya untuk beribadah kepadanya dan mencari ridhonya. Tanpa ridho Allah, maka kita tidak akan dapat mencapai segala tujuan hidup kita di dunia, bahkan di akhirat kelak. Semua terjadi atas segala ridho dan kehendak Allah semata. Jika kita ingin mendapatkan ridhonya, maka beribadahlah kepadanya. Jadikanlah segala aktivitas kebaikan di dunia ini sebagai bentuk ibadah kita dalam mencari ridhonya. Karena semua tujuan hidup kita yang tercapai bukan hanya karena usaha kita semata, melainkan karena Allah telah meridhoinya. Jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, maka tujuan hidup kita sebenarnya adalah dengan beribadah kepadanya dan mencari ridhonya. Karena kelak nanti yang ditanya bukanlah pekerjaanmu, jabatanmu, hartamu, dan anak istrimu, melainkan yang ditanya adalah amal ibadahmu. Ingatlah pesan ini. Selama kita hidup di dunia, kita berpikir bahwa dunia adalah nyata dan akhirat adalah hayalan. Tapi setelah mati, barulah kita menyadari bahwa akhirat itu nyata dan dunia cuma hayalan semata. Dari pesan tersebut, bahwa dunia hanyalah sebuah tempat persinggahan sementara kita untuk beribadah dan mencari ridhonya, untuk bekal hidup kita yang sesungguhnya di akhirat kelak. Jangan sia-siakan hidup kita hanya untuk mencari kepuasan dan kebutuhan hidup semata. Karena yang demikian itu adalah termasuk golongan orang-orang yang merugi. Karena kebahagiaan dan kepuasan dunia itu hanyalah sementara. Selebihnya adalah cobaan dan ujian kehidupan yang selalu menghampiri. Maka dari itu, hendaklah kita berpikir dari setiap masalah, cobaan, dan ujian hidup yang kita hadapi, agar menjadikan kita semakin kuat dan semakin taat padanya. Serahkan semua beban hidup ini kepadanya dengan mengharap ridho dan kekuatannya. Insya Allah, dengan mengharap ridhonya, kita akan diberikan kekuatan untuk mampu melewati segala macam bentuk ujian hidup di dunia ini.
Dan tujuan utama kita di dunia adalah beribadah dan mencari ridho Allah semata. Karena tanpa ridho Allah Subhanahu wa taala, segala macam bentuk tujuan kita tidak akan pernah terwujud. Semoga apa yang kita tuju selama hidup di dunia ini mendapatkan ridhonya. Semoga kita diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai tujuan hidup manusia yang sebenarnya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita dan menjadikan kita untuk selalu taat beribadah dan memohon ridhonya. Cukup sekian pembahasan ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.